ini saya berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Saya akan melihat bagaimana teman-teman dari TNI Angkatan Darat untuk membangun percepatan fasilitas yang harus dimiliki oleh masyarakat. Salah satu pembangunan jalan, pembangunan rumah layak huni, dan memiliki juga sumur bor yang harus dinikmati oleh masyarakat. Ini program yang sangat baik yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Semua masyarakat harus memiliki fasilitas yang baik karena penunjang bagaimana perekonomian tersebut berputar sangat cepat di daerah ini. Bagaimana Kodim 1022 yang dipimpin oleh Letkol Infantri Jerda untuk memastikan fasilitas di daerah ini bisa berjalan dengan baik untuk bisa mendukung percepatan fasilitas yang harus dimiliki oleh masyarakat. Ikuti perjalanan saya dalam program Cerita Militer. Dari Kalimantan Selatan, terhampar daratan luas bernama Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah yang subur, kehidupan masyarakat yang ramai, memegang teguh dengan julukan Bumi Bersujud. Alam memanggil dari pesisir hingga kedalaman goa yang menyimpan sejarah dan kekayaan. Inilah mozaik kehidupan, tempat maritim dan agroindustri berpadu, memberi makna pada setiap langkah. Dalam damai senja di masjid-masjid megah, dalam irama tari yang memukau, tersemat harmoni budaya yang majemuk. Namun, setiap peradaban butuh penjaga. Hadirlah Kodim 1022 Tanah Bumbu, benteng kokoh yang didirikan dengan semangat pengabdian. Kodim 1022 berperan aktif membangun infrastruktur desa terpencil melalui program TMMD, menjaga ketahanan pangan dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Kabupaten Tanah Bumbu akan terus maju, mandiri, dan damai. Berkat sinergi tak terpisahkan antara rakyat, pemerintah daerah, dan pengawal setia dari Kodim 1022 Tanah Bumbu. Saat ini saya sudah berada di Kodim Tanah Bumbu. Ini salah satu kodim yang ada di Kalimantan Selatan. Kita harus mengenal Dandim ini. Dandim ini sebelum menjadi Dandim di Tanah Bumbu, beliau ini salah satu anggota dari Pas Pampres dan juga besar di Kopassus dan besar juga di Sat 81. Beliau ini salah satu yang banyak sekali tugasnya pengamanan Presiden. Beliau pernah mengamankan Bapak Jokowi, menjaga Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Bang, izin Bang, kalau aku boleh tahu, apakah dari banyak sekali pengalaman Abang, ada nggak yang dibawa dalam penugasan di Kodim ini? Baik, terima kasih Mas Victor. Jadi, seperti yang disebutkan tadi, bahwa saya awal lahir dari TNI itu lahir di Kopassus. Siap. Selama sekitar kurang lebih hampir 22 tahun. Jadi 5 tahun di Parako, di grup 1, kemudian lanjut lagi 11 tahun di Sarlaman 1. Kemudian apa yang kami bawa dari satuan Kopassus, itu memang satu hal yang paling dominan dan paling pokok yang sering kita dengar sebenarnya. Lebih baik pulang nama dibandingkan kita gagal di medan tugas. Nah, hal itulah yang tertanam dalam jiwa setiap prajurit komando sebenarnya. Dan kebetulan alhamdulillah kami juga berdinas di Sat 81, diberi pengetahuan yang lebih untuk anti teror. Kami mempelajari itu dan di dalamnya juga ada operasi khusus, diantaranya SAR khusus dan operasi penyelamatan khusus dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami bawa, kami menjadi bekal kami untuk di teritorial, tapi bukan di bidang kekerasannya atau bidang militernya, tetapi lebih ke arah teritorial, dan tugas teritorial itu bagaimana caranya harus berhasil. Begitu yang menurut kami yang kami bawa. Tadi aku sudah mendengar banyak sekali pengalaman dari Abang. Abang membawa jejak-jejak Kopassus itu yang tidak pernah Abang lupakan. Bang, saya harus melihat bagaimana program-program yang sudah Abang jalankan di Tanah Bumbu selama 6 bulan. Kemarin aku melihat ada cuplikan video, Abang memberikan kacamata gratis buat anak-anak. Abang ada Jumat Berkah. Banyak sekali program-program yang sudah Abang berikan kepada masyarakat. Aku boleh mengikuti Abang, Bang? Boleh. Kabarin. Siap, Mas. Siap. Dengan senang hati. Di halaman kantor Bupati Tanah Bumbu, bendera Indonesia berkibar gagah.
sebuah deklarasi agung dimulai. TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 resmi dibuka. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Bukan hanya seremoni, tapi ini adalah sumpah bakti. Semua bekerja sama dalam satu visi, dari TNI, Polri, hingga barisan pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Semua melebur dalam semangat sinergi tak terbagi. Ini adalah perwujudan gotong royong sejati. Semua instansi hadir, bertekad mempercepat denyut nadi pembangunan. Kini, infrastruktur desa akan disentuh oleh tangan-tangan yang peduli yang tak kenal lelah. Langkah dimulai, janji ditunaikan. TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 adalah nafas pembangunan yang dibawa oleh Kodim 1022 Tanah Bumbu bersama seluruh komponen bangsa demi tanah bumbu yang maju, mandiri, dan sejahtera. Di bawah komando Letkol Infantri Zierda Aulia Salam, TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 menjadi jembatan harapan. Jalan kini semakin terbuka bagi masyarakat desa. Setiap ayunan cangkul dan setiap tetes peluh adalah janji. Prajurit TNI, Polri, dan rakyat bahu-membahu. Mereka meruntuhkan isolasi, membangun akses yang akan menghidupkan ekonomi, membuka gerbang kemakmuran desa. Mereka sentuh satu persatu dinding-dinding usang. Program Rumah Tidak Layak Huni adalah sebuah wujud kasih. Dari tiang rapuh, kini berdiri kokoh menjadi naungan impian baru keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 adalah karya total. Air bersih mengalir dari sumur bor. Fasilitas sosial diperbaiki. Bukan hanya sekedar fisik, tapi membangun mental, membangun semangat, gotong royong yang menjadi akar bangsa. Tadi kan kalau aku dengar kan cuaca di sini sudah mendukung dalam waktu 1 minggu, berarti kan pas pembukaan cuacanya sangatlah baik. Tapi kan dari percepatan pembangunan ini juga selain cuaca harus disupport juga dari TNI dan masyarakat itu sendiri. Bagaimana respon dari masyarakat? Jadi yang di Tanah Bumbu, terutama untuk kegiatan TPMD ini, masyarakat sangat antusias sekali, Mas. Mereka senang dan gembira adanya jalan pintas yang kita bangun saat ini, karena memang untuk ibu-ibu, anak sekolah, dan pekerja di perkebunan, itu mereka sangat merasakan manfaat dari jalan yang sedang kita buat. Jadi mulai dari perkebunan, kemudian kegiatan sosial, baik itu sehari-hari, sekolah, pondok pesantren, semuanya bisa. Berarti itu dasar yang Abang fokuskan pertama sampai dibentuknya TMMD dan Abang pilih tempat ini? Atau ada target lain kenapa Bang membangun lokasi di sini, Bang? Ya betul, karena itu adalah prinsip kita kan yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Dan sifatnya memang urgent, karena saat itu jalan ini dipakai oleh masyarakat, tapi kondisinya sangat jelek sekali, Mas. Pada saat hujan tidak bisa dilewati, kemudian pada saat kering pun berdebu. Nah, jadi dan jalan ini pun bisa memangkas waktu perjalanan dari yang biasanya harus memutar, sekarang hanya sekitar 5 menit, 10 menit sudah sampai di tempat sekolah. Ini kan juga faktor yang mendukung lah dibangunnya ada TMMD. Kan perkebunan kan butuh jalan yang sangat baik, karena saat mereka membawa hasil perkebunan tersebut ya harus didukung dengan fasilitas jalan ini kan, Bang ya. Untuk mempermudah mereka membawa ini dan ditaruh di pabrik untuk dijual atau untuk dijual ke masyarakat-masyarakat. Izin Bang, ini kan ada hal yang pasti Abang pikirkan tentang pembangunan di Tanah Bumbu ini. Pasti kan TNI tidak berdiri sendiri, pasti berkolaborasi dengan banyak instansi, salah satunya Pemda yang mendukung dan mensupport, bahkan dari Kejaksaan, Kepolisian, bahkan TMMD juga Trimatra ya Bang ya, kalau nggak salah Trimatra TNI dan terlibat. Bagaimana Abang sebagai komandan, sebagai Dandim, berkolaborasi itu sangat penting. Bagaimana cara Abang berkomunikasi dalam setiap sektor-sektor ini bisa mendukung tugas-tugas dari Kodim itu sendiri? Ya,
Jadi pada saat kami masuk, Mas, kami langsung berkolaborasi dengan pemerintahan kabupaten, di mana memang alhamdulillah visi misi dari mulai Bapak Presiden sampai dengan ke Bapak Bupati itu sama tegak lurus, sehingga memang tidak ada kendala dalam berkoordinasi. Kebetulan jalan yang kita buat ini adalah merupakan jalan penghubung antara Desa Rajosari menuju ke Desa Mantewe. Kemudian juga selain itu manfaat maupun jalan yang kita buat ini nantinya kita berharap juga harapan sekitar desa ataupun sekitar lokasi ini adalah terdapat perkebunan, sawit dan karet. Tentunya dengan dibangunnya jalan ini otomatis akan memperlancar perdagangan, memperlancar arus untuk mereka membawa hasil kebunnya untuk dijual ke pabrik. Terkait program TMMD ini memang juga sudah masuk di dalam program kami, yaitu di dalam misi daerah, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas tentunya dan merata untuk mempercepat konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Baik, bentuk kerjasama kami, kolaborasi kami, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kodim 1022 Tanah Bumbu untuk mensukseskan program TMMD ke 126 di Desa Rajosari, Kecamatan Mantewe, merupakan implementasi dari sinergi lintas sektoral yang terpadu. Tentunya kolaborasi ini mencakup 3 pilar utama, yaitu perencanaan, pendanaan, dan dukungan teknis sosial tentunya. Saya sebagai pemerintah desa dan juga seluruh warga masyarakat Desa Rajosari dengan adanya program TMMD yang masuk ke desa kami ini, kami sangat-sangat bersyukur, senang dan siap mendukung untuk lancar dan suksesnya program ini. Di jantung bumi bersujud, tersembunyi sebuah asa. Bukan sekadar tanah yang dipijak, namun cerita tentang rumah yang rapuh, di mana hujan menembus atap dan dingin menusuk sendi harapan. Adanya TMMD ini, kami selaku Babinsa sangat berterima kasih dengan adanya program RTLH ini, sehingga kami Babinsa dengan aparatur desa mengadakan rapat mana yang layak, yang ditunjuk sementara yaitu mbah kami ini. Nggih, matur nuwun kalih Bapak TNI kalih omahe wis apik. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun kula dibangun griyane kalih bapak-bapak TNI nggih. Enggak tahu menau kami dapat rezeki banyak seperti ini. Kayak seperti bintang jatuh dari langit. Kami tidak bisa satu persatu mengucapkan saya terima kasih banyak. Dan sebanyak-banyaknya keluarga kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Selama ini Ibu tidak terduga juga kalau Ibu mendapatkan seperti ini. Terima kasih banyak pada beliau. Saya berharap kegiatan TMD ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program unggulan TNI Angkatan Darat yang harus dilaksanakan secara terukur dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Adapun sasaran TMMD yang dapat dirasakan oleh masyarakat langsung. TNI harus hadir dan senantiasa menjadi solusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu mensukseskan program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan penuh tercurah, bak air yang mengairi cita-cita. TMMD adalah prioritas yang menyentuh jiwa rakyat. Mereka berdiri di depan, memastikan setiap usaha tulus ini berbuah kesejahteraan yang abadi.